Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing 1, Ibu Evi Yuniarti, SEMSI, dosen pembimbing 2, Bapak Arif Maksun, SEMSAK, dosen penguji 1, Ibu Mariani, SEMMAKT, dan dosen penguji 2, Bapak Eksa Ridwansyah, Embus AKT. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya. Pada hari ini, Selasa 5 Oktober 2021 pukul 9 akan dilaksanakan ujian tugas akhir yang berjudul Analisis Perbandingan Ramalan Penjualan Oli MZ320235 metode kuadrat terkecil dengan metode parabola kuadrat pada PT BBM. Perkenalkan saya, Adiria Desi Maharani dengan NPM 1875201, program studi D3 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 5 hal utama. Yang pertama, alasan saya memilih judul tersebut yang meliputi latar belakang, kerangka pemikiran, tujuan, dan kontribusi. Yang kedua, tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, metode pelaksanaan yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan, metode yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta bahan dan alat yang digunakan. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Baiklah, langsung saja saya akan bahas poin yang pertama. Latar belakang. Tujuan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan memiliki tujuan yaitu memperoleh barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Salah satunya adalah melakukan kegiatan penjualan. Semua kegiatan penjualan diperlukan anggaran penjualan untuk mengarahkan dan mengendalikan rencana penjualan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kerugian suatu perusahaan perlu melakukan peramalan penjualan. PT BBM merupakan authorized dealer Mitsubishi yang ada di Lampung yang terdiri atas 4 divisi, yaitu Sales, Service, Spare Part, dan Body Repair. Pada divisi spare part terdapat penjualan yang paling tinggi, yaitu khususnya oli jenis MZ320235 sebesar 73,77%, lebih tinggi dibandingkan dua jenis oli lainnya. Selama ini PT BBM belum mengenal ramalan penjualan, khususnya metode statistik atau matematik. Oleh sebab itu, penulis akan mencoba melakukan peramalan penjualan terhadap produk MZ320235 dengan metode analisis tren. Analisis tren terdiri dari dua, yaitu tren garis lurus dan tren tidak garis lurus. Penulis memilih peramalan penjualan sebagai tugas akhir karena penulis ingin membantu perusahaan dalam memperkirakan atau meramalkan penjualan pada periode yang akan datang, sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi dan ketersediaan barang di gudang mencukupi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan laporan tugas akhir dengan judul Analisis Ramalan Penjualan atau Analisis Perbandingan Ramalan Penjualan Oli MZ320235 metode kuadrat terkecil dengan metode parabola kuadrat pada PT BBM. Baik, selanjutnya tujuan. Dalam penyusunan tugas akhir saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui ramalan penjualan oli MZ320235 metode kuadrat terkecil dengan metode parabola kuadrat pada PT BBM tahun 2021 menggunakan data 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, mengetahui standar kesalahan peramalan penjualan oli MZ320235 pada PT BBM. Dan yang terakhir, mengetahui metode yang lebih akurat antara metode kuadrat terkecil dengan metode parabola kuadrat melalui perbandingan keduanya. PT BBM terdiri atas 4 divisi, yaitu Sales, Service, Spare Part, dan Body Repair. Divisi Spare Part melakukan
pencatatan setiap harinya dalam laporan kartu stok. Namun, persediaan barang di gudang sering tidak memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya oli MZ320-235 yang biasa digunakan untuk mobil Pajero Sport. Oleh karena itu, sebagai perusahaan yang ingin mengontrol usahanya agar tetap mendapatkan laba yang maksimal, perusahaan perlu mengestimasi penjualan produk tersebut dengan melakukan peramalan. Metode yang penulis gunakan dalam melakukan peramalan yaitu metode kuadrat terkecil dengan metode parabola kuadrat. Untuk mengetahui tingkat kesalahan dalam setiap peramalan untuk kedua metode tersebut, harus dilakukan perhitungan standar kesalahan peramalan. Metode dengan hasil standar kesalahan peramalan lebih rendah menunjukkan bahwa ramalan yang telah disusun tersebut mendekati kesesuaian. Kontribusi yang penulis harapkan dengan adanya laporan tugas akhir ini adalah bagi perusahaan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dipakai untuk pengambilan keputusan khususnya dalam bidang peramalan penjualan. Yang kedua, bagi pembaca yaitu dapat menambah pengetahuan dan sebagai referensi penulisan selanjutnya. Dan yang ketiga, bagi penulis menambah pengetahuan dan dapat mempraktikkan praktek dan teori di perkuliahan khususnya dalam bidang peramalan penjualan produk. Tinjauan pustaka yang saya ambil adalah pengertian-pengertian yaitu pengertian dari anggaran penjualan, ramalan penjualan, tujuan dan manfaat, metode penaksiran. Dalam metode penaksiran, terdapat metode yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Untuk metode kualitatif yaitu teknik proyeksi yang didasarkan atas pendirian, keyakinan, dan intuisi manajer. Sedangkan kuantitatif yaitu cara penaksiran penjualan menggunakan model-model matematik atau statistik sehingga lebih objektif. Dan metode kuantitatif yang saya ambil yaitu analisis tren. Analisis tren terdiri atas dua metode atau dua jenis yaitu tren garis lurus dan tren bukan garis lurus. Tren garis lurus terdapat dua metode yaitu metode momen dan metode kuadrat terkecil. Sedangkan tren bukan garis lurus terdapat dua metode yaitu metode parabola kuadrat dan metode tren eksponensial. Untuk melakukan peninjauan terhadap standar kesalahan peramalan, maka harus dihitung terlebih dahulu nilai SKP pada metode tersebut untuk menentukan metode yang paling sesuai digunakan dalam peramalan penjualan. Penyusunan laporan tugas akhir ini menggunakan data dari PT BBM yang beralamatkan di Jalan Haji Menatar, Lampung Selatan, Lampung. Waktu yang diperlukan adalah 4 bulan. Bahan dan alat yang digunakan untuk penyusunan laporan tugas akhir saya yaitu laporan kartu stok oli MZ320-235 periode 2016 sampai dengan 2020 pada PT BBM dan alat yang digunakan yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penyelesaian tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari objek yang diteliti, misalnya melalui dokumen. Dan dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan data primer, yaitu wawancara yang berisi informasi sehingga penulis memperoleh informasi yang berkaitan dengan penjualan, khususnya produk MZ320-235. Dan data sekunder yang digunakan adalah dokumen yang berisi informasi tentang penjualan produk MZ320-235 pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Tahap-tahap yang penulis gunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang digunakan pada laporan tugas akhir ini adalah yang pertama,
mengumpulkan data berupa laporan kartu stok oli MZ32235 tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, melakukan analisis data berupa peramalan penjualan produk menggunakan analisis tren kuadrat terkecil dengan analisis tren metode parabola kuadrat. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai standar kesalahan peramalan dengan kedua metode tersebut. Dan yang keempat, membuat kesimpulan dan saran atas analisis peramalan penjualan melalui perbandingan keduanya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan. Perusahaan PT BBM merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pelayanan jasa otomotif, yang terdiri atas 4 divisi, yaitu sales, service, spare part, dan body repair. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan pada divisi spare part. Berikut adalah tabel penjualan oli MZ320-235 pada tahun 2016 sampai dengan 2020, yaitu memperoleh jumlah penjualan total sebesar 762 unit. Berikutnya yaitu perhitungan ramalan penjualan metode kuadrat terkecil dengan A atau konstanta sigma Y per N sama dengan 762 dibagi oleh banyaknya data yaitu 5 dengan hasil 152,40. B yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat sama dengan 851 dibagi 10 yaitu 85,10. Untuk mencari persamaan tren kuadrat terkecil yaitu dimasukkan rumus Y sama dengan A plus B dikali X. Y sama dengan 152,40 ditambah 85,10 dikali 3. 3 ini dari X yang dicari 2021 setelah 2 yaitu 3. Maka dari itu kita pakai X 3. Untuk hasilnya yaitu Y sama dengan 407,70 dan kita bulatkan menjadi 408. Perhitungan ramalan penjualan metode parabola kuadrat dengan nilai A sebesar 107,68 dan B 85,10 dan C 22,36. Lalu kita masukkan rumus persamaan tren metode parabola kuadrat yaitu Y sama dengan A plus B dikali X plus C dikali X kuadrat, yaitu menghasilkan nilai Y sebesar 564. Perhitungan SKP metode kuadrat terkecil berdasarkan hasil persamaan tren ramalan penjualan per tahun. Jadi, nilai konstanta kita masukkan semua, lalu nilai koefisien dikali dengan X per masing-masing tahun. Jadi, sebelumnya sudah ditemukan bahwa nilai B atau koefisien sebesar 85,10 dikali dengan X min 2. Hasilnya min 170,20. Dan untuk menghitung ramalan jualan, itu nilai konstanta 152,40 dikurang dengan BX atau 170,20. Jadi nilai ramalan penjualan dihitung per tahun, masing-masing tahun, A dikurang BX. Perhitungan SKP metode kuadrat terkecil berdasarkan ramalan jualan nyata dengan persamaan tren ramalan penjualan per tahun. Jadi setelah menghitung ramalan jualan, kita bandingkan dengan ramalan jualan nyata. Jadi X dikurang Y yaitu ramalan jualan nyata dikurang dengan ramalan jualan didapatkan sebesar 57,80. Dan hasilnya tadi itu dipangkatkan 2. Lalu, setelah menghitung semuanya, kita dapat menghitung standar kesalahan peramalan. Di sini didapatkan bahwa SKP metode kuadrat terkecil sebesar 62,24. Hitungan SKP metode parabola kuadrat berdasarkan persamaan tren ramalan penjualan per tahun. Perhitungannya sama seperti tadi. Dan di sini juga terdapat perhitungan SKP metode parabola kuadrat berdasarkan ramalan jualan nyata dengan persamaan tren ramalan penjualan per tahun. Perhitungan juga sama seperti yang tadi, yaitu X dikurang Y, jualan nyata dikurang ramalan penjualan, dan
Untuk menghasilkan SKP selanjutnya, kita menghitung X dikurangi lalu dipangkatkan 2. Dan di sini terlihat bahwa standar kesalahan peramalan metode parabola kuadrat sebesar 39,26. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang didapatkan dari tugas akhir ini yaitu kesimpulannya diantaranya ada 3, yaitu peramalan metode kuadrat terkecil sebesar 408 unit dan metode parabola kuadrat sebesar 564 unit. Yang kedua, hasil SKP kuadrat terkecil sebesar 62,24 dan parabola kuadrat sebesar 39,26. Yang ketiga, metode parabola kuadrat memperoleh nilai SKP lebih rendah yaitu 39,26 yang menunjukkan apabila menggunakan metode tersebut ramalan penjualan dapat mendekati kesesuaian. Saran yang dapat penulis tuliskan pada penyusunan laporan tugas akhir ini adalah yang pertama, perusahaan sebaiknya menggunakan metode kuantitatif untuk melakukan peramalan. Dan yang kedua, peramalan sebaiknya menggunakan parabola kuadrat untuk produk oli MZ320235 pada tahun 2021. Berikut daftar pustaka yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas hari ini, dan apabila penulis memiliki kesalahan dalam penyampaian materi dan penyampaian dalam presentasi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah penulis mohon ampun. Penulis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.